Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afri Darmawan Pratama, NIM 170384202040, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat yang berjudul Stimulan Minat Pembelajaran Materi Bilangan Pecahan melalui Analisa Matematis dan Pendekatan Musikologi. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Febrian SPD MSc yang telah membimbing saya dalam proses pembuatan artikel ilmiah ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendidikan merupakan suatu aktivitas yang tidak pernah terlepas dari manusia dan bisa didapatkan di mana saja, melalui pendidikan formal ataupun pendidikan non-formal. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan merupakan kegiatan sadar dan terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran yang aktif untuk mengembangkan potensi diri dari siswa untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan, berakhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, sangat penting bagi manusia untuk mendapatkan pendidikan, guna untuk membentuk kepribadian, serta upaya untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, agar berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam pendidikan, terdapat unsur pembelajaran, di mana dua hal tersebut saling berhubungan dan berkesinambungan. Pendidikan memberikan tekanan untuk menciptakan suatu perubahan dan transformasi. Tetapi, perubahan tersebut akan terjadi jika didukung oleh adanya pengetahuan dan pemahaman tentang pengetahuan yang baru. Pemahaman dan pengetahuan yang baru akan didapatkan melalui proses pembelajaran di sekolah dan interaksi terhadap sumber pembelajarannya. Sedangkan proses transformasi didapatkan bila telah terjadi proses pemahaman. Matematika merupakan suatu proses pembelajaran yang ada di setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dan menjadi pelajaran yang terpenting di dalam pendidikan. Karena dalam pelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada di dalam dirinya. Tetapi, faktanya masih banyak peserta didik yang menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang menakutkan dan sangat sulit. Dapat dilihat dari hasil prestasi peserta didik dalam pelajaran matematika yang masih tergolong rendah. Jika ditelaah, hal tersebut terjadi karena kurangnya minat peserta didik dalam pelajaran matematika, serta proses pembelajaran yang menggunakan metode ceramah dan berpusat pada guru menjadi suatu hal yang amat sangat membosankan, sehingga peserta didik enggan untuk belajar matematika. Hidup tidak akan terlepas dari musik. Setiap manusia menyukai musik, baik menjadi seorang penikmat maupun seorang pencipta. Musik selalu diartikan dengan suara yang indah dan enak didengar. Akan tetapi, di balik semua itu, semua masih dikatakan musik. Karena hakikat musik yang sesungguhnya ialah bukan hanya ritme, melodi, atau harmoni. Secara harfiah, musik dapat diartikan harmonisasi suara. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi atau suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan dua nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan harmonis, terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan suara. Aji Esa Putra tahun 1988 mengatakan bahwa musik adalah bunyi yang teratur bukan hanya saja bersifat moral normatif, melainkan juga diakui selaras yang berdasarkan perhitungan para ahli fisika.
Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan, cipta rasa karsa suara tetap indah, tidak ada buruk atau cacatnya. Jika dilakukan analisa dan kajian mendalam terhadap musik tersebut, mengapa dapat menghasilkan nada maupun kalimat yang indah tidak terlepas dari kaitannya matematika. Dalam pembuatan instrumen, banyak menggunakan perhitungan-perhitungan yang dalam guna menghasilkan suara-suara terkait. Hal ini dilakukan dalam menentukan panjang atau pendek, tebal atau tipis, lurus atau melengkung, suatu bahan dasar, hingga wilayah ilmu fisika guna menentukan ruang resonator dan frekuensi. Pada metode penulisan dan penciptaan musik, juga tidak terlepas dari perhitungan, salah satunya untuk menentukan time signature atau sukat dan harga not. Melihat metode pembelajaran matematika yang konvensional yang menyebabkan kurangnya minat peserta didik, barangkali dengan mengalkulturasikan matematika dan musikologi dapat meningkatkan minat peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Tidak terlepas dari hal tersebut, proses pembelajaran matematika dan musikologi akan berjalan berdampingan. Dengan kata lain, dalam sebuah proses pembelajaran terdapat dua disiplin ilmu sekaligus. Peserta didik tidak hanya mempelajari tentang matematika saja, melainkan juga akan mempelajari tentang musikologi. Merujuk pada musik yang selalu berada di setiap lingkungan manusia, dan dalam sebagian orang menganggap musik sebagai mood buster, relaksasi, dan membakar semangat, hal ini tentu saja dapat dijadikan metode pembelajaran agar dapat diminati dan dapat dipahami. Dalam metode penelitian ini, saya menggunakan penelitian yang bersifatnya library research dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari kajian literatur dan tulisan peneliti sebelumnya yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari penelitian relevan, penelitian yang sudah ada sebelumnya, seperti di artikel ilmiah, jurnal yang berkaitan dengan artikel ini. Hal-hal yang dikaji dalam penelitian ini adalah gagasan, teori, temuan dan pengetahuan yang diperoleh dari hasil kajian literatur agar mendapatkan informasi secara teoritis maupun ilmiah. Hasil pembahasan. Yang pertama ada analisis unsur matematis pada musik. Sebagaimana yang telah diketahui, ilmu matematika memiliki banyak manfaat dalam proses kehidupan sehari-hari dan juga berkaitan dengan disiplin ilmu yang lainnya. Salah satunya yaitu musik. Dibuktikan oleh Surya Osada tahun 2015, penelitian ini membuktikan titi laras dan irama dalam seni karawitan Jawa terdapat unsur matematis, yaitu penamaan titi laras sesuai dengan urutan bilangan dalam bahasa Jawa, serta perkalian dan penjumlahan bilangan pecahan. Salah satu hal umum yang banyak diketahui dalam hubungan matematika dengan musik ialah notasi angka. Walaupun notasi angka tidak sepopuler notasi balok, tetapi notasi angka sangat membantu dalam proses penciptaan sebuah lagu, dan notasi angka sangat sering digunakan oleh seniman tradisional yang berada di Indonesia. Selain notasi yang berada dalam musik, bentuk dan motif pada alat musik juga terdapat unsur matematis. Marina dan Izzati 2019 menemukan adanya bangun geometri berbentuk lingkaran dan konsep matematika berupa refleksi, translasi, simetri lipat, simetri putar, sudut lancip, serta sudut tumpul yang terdapat pada alat musik marawis. Pada penelitian ini juga menganalisis unsur matematis yang terdapat dalam musik, lebih tepatnya pada kesenian rebana. Sumber et al. 2017 menumbuhkan konsep matematis yang terdapat dalam kesenian rebana berupa bentuk fisik dari alat-alat yang dipakai berwujud
bangun lengkung lingkaran, tabung, dan kerucut. Sedangkan teknik permainannya menggunakan konsep matematika, menghitung ketukan sehingga alunan musik yang dikeluarkan dalam permainan rebana akan terdengar harmonis. Yang kedua yaitu simulan pada proses pembelajaran matematika melalui musik. Di dalam penelitiannya, Gerald 2017 menyebutkan bahwa musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Carlima 2018 menyampaikan manfaat dalam mendengarkan musik, yaitu yang pertama, efek Mozart adalah salah satu istilah untuk efek yang bisa dihasilkan sebuah musik yang dapat meningkatkan intelijensi seseorang. Yang kedua, refreshing. Pada saat pikiran seseorang sedang kacau, dengan mendengarkan musik walaupun sejenak, terbukti dapat menenangkan dan menyegarkan pikiran kembali. Yang ketiga, motivasi adalah hal yang hanya bisa dilahirkan dengan feeling tertentu. Motivasi ini dapat memunculkan semangat dan segala kegiatan bisa dilakukan. Tewani 2003 juga mengamati bahwa musik dapat menurunkan tekanan jiwa yang diakibatkan oleh olahraga. Yang keempat, perkembangan kepribadian. Kepribadian seseorang diketahui dipengaruhi oleh jenis musik yang didengarkan selama masa perkembangannya. Yang kelima ialah terapi. Terapi musik dapat menawarkan stimulus dan aktivitas yang memanfaatkan gaya belajar dan area-area di dalamnya yang dianjurkan dalam pendekatan kognitif, menyediakan lingkungan yang terstruktur untuk interaksi sosial dan generalisasi tujuan bahasa dan bicara, serta menyediakan lingkungan yang menyenangkan dan memotivasi untuk belajar. Giverel dalam Lives 2010. Susanti, Dewi, dan Romlah tahun 2011. Hasil penelitian yang didapatkan setelah dianalisis dengan uji Wilcoxon menunjukkan bahwa dengan mendengarkan musik klasik dapat secara efektif menurunkan kecemasan siswa dalam proses pembelajaran matematika. Ada perbedaan tingkat kecemasan matematika yang signifikan antara sebelum perlakuan pretest dan sesudah perlakuan post-test. Siswa yang belajar matematika dengan mendengarkan musik klasik mengalami penurunan skor kecemasan matematika. Dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, khususnya pelajaran matematika, musik dapat dijadikan media dasar dalam memberikan stimulus pada peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Ada unsur matematis yang terdapat dalam musik, salah satunya ialah time signature atau sukat dan harga not. Adapun sukat pada musik ialah penuh atau 1/1, 1/2, 1/4, 1/16, 1/32, hingga 1/64. Masing-masing sukat memiliki jumlah not yang berbeda dan bentuk not yang berbeda pula. Melalui hal tersebut, peserta didik dapat mempelajari materi bilangan pecahan, di mana dalam menentukan sukat dan harga not juga membutuhkan materi bilangan, sehingga terjadilah alkulturasi antara matematika dan musikologi. Hal ini merupakan suatu stimulus yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga adanya pembaharuan dalam proses pembelajaran matematika di sekolah yang diharapkan nantinya dapat menumbuhkan minat peserta didik dalam proses pembelajaran matematika, sehingga berpengaruh terhadap hasil prestasi peserta didik dalam pembelajaran matematika. Kesimpulan, hasil dari penelitian ini terdapat berbagai macam unsur matematis pada musik, mulai dari bentuk alat musik hingga komposisi musik, semuanya terkandung unsur matematis di dalamnya. Hal ini membuktikan bahwa matematika tidak akan terlepas dari semua bidang disiplin ilmu dalam kegiatan kita sehari-hari. Dengan hal tersebut, dapat pula menjadikan musik sebagai metode pembelajaran dalam proses belajar mengajar matematika di sekolah, sehingga dapat menumbuhkan minat peserta didik hingga berpengaruh pada hasil prestasi belajar peserta didik. Baik,
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf bila ada salah kata atau tersilap kata dalam menyampaikan presentasi ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena masih bulan Syawal. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu di rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.